Kadang kita tidak meminta hidup memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Kita hanya ingin hati yang tenang, namun bagaimana jika bahkan ketenangan itu terasa begitu sulit didapat? Kalau kamu pernah merasakannya, baru saja bahagia, lalu tiba-tiba hidup kembali mengujimu, mungkin cerita ini akan menemanimu malam ini dengan sangat menvalidasi perasaanmu. Ada satu hal yang selalu aku minta dalam hidup, bukan kekayaan, bukan keberuntungan, dan bukan hal-hal yang muluk-muluk. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, karena aku tahu seperti apa rasanya hidup dengan kecemasan. Aku mudah takut, mudah gugup, dan seringkali pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Maka setiap kali ada masalah dengan orang lain, aku lebih memilih mengalah. Bukan karena aku selalu merasa benar atau salah, tetapi karena aku tidak ingin membawa beban itu pulang dan membiarkannya berubah menjadi overthinking yang menguras tenaga. Buatku, kebahagiaan memang menyenangkan, tetapi seringkali kebahagiaan itu terasa datang begitu cepat, lalu pergi begitu saja. Yang sebenarnya aku cari adalah rasa tenang, perasaan ketika aku bisa menjalani hari, melakukan hal-hal yang kusukai tanpa tekanan dan tanpa harus merugikan siapapun. Namun, November mengajarkanku bahwa kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Di awal bulan, aku sempat berpikir bahwa itu adalah minggu terberat dalam hidupku. Ternyata aku salah. Minggu berikutnya terasa jauh lebih berat. Lalu datang minggu setelahnya yang kembali menguji dengan cara yang jauh lebih berat lagi dan tak pernah kuduga. Rasanya seperti setiap kali aku berhasil berdiri, hidup kembali mendorongku untuk jatuh lebih dalam. Aku yakin bukan hanya aku yang merasakan itu. Mungkin setiap orang memiliki ujian yang berbeda. Ada yang kehilangan, ada yang kecewa, ada yang berjuang melawan pikirannya sendiri setiap malam. Di balik senyum yang kita lihat setiap hari, mungkin ada beban yang sedang dipikulnya diam-diam. Dulu ketika hati terasa sesak, aku masih bisa bertemu teman, duduk bersama, makan, bercerita, lalu pulang dengan hati yang jauh lebih ringan. Ternyata sebuah pertemuan sederhana bisa menjadi obat yang luar biasa. Sekarang semuanya terasa berbeda. Waktu sendirian semakin banyak, bukannya membuat diri semakin mengenal diri sendiri, justru seringkali membuat pikiran berlari ke mana-mana. Aku pernah menulis, saat aku bahagia, mereka ada, saat aku sedih, mereka menghilang. Tulisan itu bukan karena mereka benar-benar pergi, tetapi karena keadaan membuat jarak terasa begitu jauh dan menghadapi semuanya sendirian ternyata tidak semudah yang kubayangkan. Mungkin memang seperti inilah proses menjadi dewasa. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti tetapi tetap harus diterima. Ada banyak rasa sakit yang tidak bisa dihindari tetapi tetap harus dilewati. Aku bahkan pernah mengalami momen ketika rasa takut itu datang begitu hebat. Saat berada di gedung parkir yang tertutup tanpa cahaya matahari, aku langsung merasa sesak napas, jantungku berdetak sangat cepat. Aku tahu tempat itu sebenarnya aman, tetapi pikiranku menolak mempercayainya. Apakah itu yang disebut anxiety? Ya, betul, itulah anxiety. Dari pengalaman itu aku belajar, tidak semua rasa takut harus dilawan dengan memaksakan diri. Ada kalanya kita perlu memahami diri sendiri terlebih dahulu. Menerima bahwa rasa takut itu memang ada, lalu berjalan perlahan sesuai kemampuan kita. Meski November terasa begitu berat, ada satu hal yang membuatku bangga. Sampai hari ini,
Aku masih bertahan, dan kalau kamu sedang mendengarkan cerita ini, berarti kamu juga berhasil bertahan. Mungkin kita sama-sama pernah menangis, mungkin kita sama-sama pernah merasa lelah, kecewa, bahkan ingin menyerah, tetapi ternyata kita masih ada di sini, masih bertahan. Itu artinya kita jauh lebih kuat daripada yang kita duga, yang kita kira selama ini. Dan aku percaya semua hari-hari sulit itu tidak datang tanpa alasan. Barangkali hidup sedang mengajarkan kita cara menghadapi masalah yang lebih besar dari masa kini untuk masa depan. Barangkali semua ini sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih mengenal diri sendiri. Kalau akhir-akhir ini kamu merasa hidup begitu berat, jangan lupa berterima kasih pada dirimu sendiri. Terima kasih karena masih memilih bangun setiap pagi. Terima kasih karena masih terus berusaha, dan kalau memang ada rezeki lebih, sesekali berbahagialah. Iya, sesekali bahagiakanlah dirimu. Tidak apa-apa menikmati hasil perjuanganmu sendiri. Kamu pantas mendapatkannya. Pada akhirnya, kita memang tidak bisa menebak apa yang akan terjadi dalam hidup, tetapi kita selalu bisa memilih untuk terus melangkah. Pelan tidak masalah, yang penting jangan berhenti. Semoga semua rasa sesak yang pernah kita rasakan hari ini benar-benar menjadi bagian dari proses bertumbuh, dan semoga setelah semua badai yang kita lalui, kita akhirnya menemukan apa yang sejak awal kita cari, yaitu rasa tenang.